Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 635B01 akan mempresentasikan tutorial aplikasi ABSS Premiere versi 20. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Carolina dengan NIM 6319042, Marlina Zuhra dengan NIM 6319057, Nadia Salsabila dengan NIM 6319056, Sabira Ashfaq dengan NIM 631905558, dan Cindy Latumahina dengan NIM 6319021. Tentang perusahaan. Bengkel Jaya Raya adalah bengkel yang didirikan pada tahun 2014 yang bergerak dalam bidang pelayanan servis kendaraan dan penjualan oli kendaraan. Bengkel Jaya Raya pada tahun 2020 berencana melakukan pencatatan seluruh transaksinya menggunakan ABSS Premiere versi 20 dengan konsep multi-currency. Sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok menggunakan mata uang lokal maupun asing, serta umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 315N30. Setelah dibeli, barang-barang tersebut dijual kembali kepada para pelanggan dengan sistem tunai maupun kredit dengan berbagai termin. Berikut adalah data perusahaan dari Bengkel Jaya Raya. Setelah itu, kita akan membuat data perusahaan Bengkel Jaya Raya di aplikasi ABSS Premiere versi 20. Pertama-tama, buka aplikasi ABSS Premiere versi 20. Selanjutnya, create a new company file. Setelah itu, klik next. Lalu, pada kotak company information, isi dengan informasi perusahaan yang akan dibuat. Perusahaan yang dibuat adalah Bengkel Jaya Raya. Selanjutnya, klik next. Pada kotak accounting information, sesuaikan dengan data perusahaan. Di sini dibuat tahun 2020, conversion month-nya bulan Januari, dan number of accounting period-nya 13. Selanjutnya, klik next. Pada bagian ini, pastikan kembali data sudah benar. Selanjutnya, klik next. Pada bagian account list, pilih I would like to start one of the lists provided by ABSS Premiere. Industry classification-nya adalah retail. Type of business-nya adalah car dealership. Selanjutnya, klik next. Pada company file, klik change untuk penyimpanan data ABSS. Selanjutnya, klik next. Pada conclusion, klik bagian setup assistant. Setelah itu, akan tampil menu utama ABSS Premiere versi 20. Selanjutnya adalah pengaturan preference. Pilih menu setup, lalu preference. Pada tab sistem, klik pada bagian Ideal in Multiple Currencies. Pada tab Windows, unchecklist pada bagian Automatically check spelling in the text field before recording transaction. Tab Sales, checklist pada opsi Warn of Duplicate Invoice Number on Record Cell. Klik Terms untuk membuat termin pembayaran. Pilih In a Given of Days.
diskon sebesar 10%, balance due days-nya 30, diskon for early payment sebesar 2%. Setelah itu klik OK. Pada tab purchase, klik pada opsi Warn for duplicate purchase order, number on record purchase. Setelah itu bagian security. Klik user ID. Klik tombol new. Isi data berdasarkan nama masing-masing pada kolom user ID. Setelah itu klik OK. User ID yang sudah dibuat akan tampil pada kolom user ID. Selanjutnya adalah pembuatan data mata uang. Untuk membuat mata uang, pilih menulis. Setelah itu currency. Kemudian hapus mata uang yang tidak digunakan. Selanjutnya kita buat mata uang rupiah. Pada pembuatan mata uang ini disesuaikan dengan data perusahaan. Selanjutnya, untuk membuat mata uang Singapura dolar dan dolar Amerika, langkahnya sama dan disesuaikan dengan data perusahaan yang ada. Lalu, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya adalah pengaturan data akun. Yang pertama, menghapus data akun. Data akun yang dihapus adalah payroll check account, cash drawer, last prof, and doubtful debts. Selanjutnya adalah edit akun. Akun yang diedit disesuaikan dengan data perusahaan. Untuk pembuatan akun baru disesuaikan dengan data perusahaan yang ada. Tujuan untuk pengaturan data akun yaitu untuk transaksi bengkel itu sendiri. Pilih menulis, setelah itu currencies. Edit, lalu ke tab receivable account. Sesuaikan dengan data perusahaan. Selanjutnya pada tab payable account. Jika sudah sesuai, klik OK. Selanjutnya mata uang Singapura dolar. Edit, lalu ke receivable account. Pada asset account for tracking receivable in this currency, pilih trade debtors. Setelah itu checklist I change freight on invoice. Income account-nya freight collected. Checklist I track deposit. Liability account-nya nomor deposit. Checklist I give discount for all payments in currency. Expense or cost of sales account for discount adalah discount given. Selanjutnya checklist access charge for late payment. Income account-nya adalah
Select fees collected. Selanjutnya, tab payable account, liability account for tracking payables, trade creditors, checklist I pay freight on purchase in currency. Akunnya adalah freight paid. Selanjutnya checklist I track deposits. Akunnya deposit paid. Checklist I take discount early. Selanjutnya checklist I pay charge, expense accountnya blood fast paid. Setelah itu oke. Selanjutnya untuk mata uang United States Dollar, klik edit, kemudian ke tab receivable account. Asset account for tracking adalah trade debtors USD. Checklist I change freight, akunnya adalah freight collected. Checklist I track, akunnya adalah customer deposit. Selanjutnya checklist I give discount for early, akunnya discount given. Setelah itu yang terakhir checklist I accept, dan akunnya adalah late fees collected. Selanjutnya pada tab payable account. Jika sudah sesuai, klik OK. Selanjutnya ada pembuatan data pajak. Yang pertama, pada menu bar, pilih menu list tax code. Tampil jendela tax code list, double klik barisan pajak VAT atau klik edit. Kemudian lakukan perubahan data sesuai dengan rincian yang ada. Kemudian klik OK. Selanjutnya ada pembuatan data job dengan kode P untuk produk dan J untuk jasa. Lalu akan tampil kotak dialog job list, kemudian klik new. Tambahkan detail job sesuai dengan data yang ada.
Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, ada pembuatan kategori. Klik New. Tambahkan detail kategori sesuai data yang diinginkan. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, ada pembuatan kategori. L untuk lokal dan O untuk overseas. Yang pertama, pilih menu list, kemudian kategoris. Tampil kotak dialog kategoris list, klik New. Tambahkan detail kategori sesuai data yang diinginkan. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya yaitu pembuatan price level. Langkah-langkahnya yaitu pilih menu list, lalu klik custom list dan file names, lalu pilih price level. Lalu pada tab price level, isi data sesuai dengan data price perusahaan masing-masing. Lalu setelah sudah selesai, kemudian kita klik OK. Selanjutnya adalah pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Berikut adalah data untuk pelanggan, pemasok, serta karyawan dari Bengkel Jaya Raya. Langkah-langkah untuk pembuatan data tersebut yaitu pilih menu cart file, lalu cart list, setelah itu klik new. Isi customer pertama yaitu adalah Anton dengan kode C01 dan alamat Jalan Mawar, Jakarta. Currency-nya adalah rupiah. Setelah itu, pada tab Selling Details, teks kode diganti menjadi PPN. Item price level adalah rupiah. Setelah itu, klik OK. Selanjutnya adalah pencatatan saldo awal akun atau trial balance dari Bengkel Jaya Raya. Ini adalah trial balance dari Bengkel Jaya Raya. Untuk pembuatan trial balance, yaitu pilih menu setup, balance, setelah itu account opening balance. Yang pertama ada buildings 750 juta, akumulasinya 455. Setelah itu 300 juta, akumulasi depresiasi 297. Ada cash rupiah, setelah itu ada cash USD. Untuk akun exchange akan otomatis terhitung dengan calculate now. Setelah itu bisa diklik OK, maka akan otomatis terhitung. Setelah itu, jika sudah terisi nominal, pastikan
tulisan balance pada bagian bawah sudah 0. Setelah itu bisa diklik OK. Selanjutnya yaitu pencatatan saldo piutang. Langkah-langkahnya yaitu setup, pilih menu balance, lalu pilih customer balance. Lalu kita klik add sale. Lalu kita pilih customer name-nya yaitu Anton. Lalu kita sesuaikan data sesuai tabel daftar pelanggan dengan invoice 01, tanggalnya yaitu 31 Desember 2019. Lalu kita isi saldo yang sebesar 15 juta. Setelah itu kita pilih tax code-nya yaitu NT. Lalu kita pilih job dengan job produk. Dan kita pilih kategorinya yaitu lokal. Lalu record. Setelah semuanya kita input, kita close. Selanjutnya yaitu pencatatan saldo piutang. Langkah-langkahnya klik setup, lalu balance, pilih supplier balance. Lalu kita add purchase. Lalu kita pilih supplier name yaitu PT Motor Sejahtera. Lalu kita isi PO dengan nomor invoice 01 dengan tanggal 30 Desember 2019, yaitu saldo awalnya sebesar 15 juta rupiah. Lalu tax code-nya ubah menjadi NT. Lalu kita pilih job produk. Lalu kita pilih kategori lokal. Lalu kita record. Setelah itu yang kedua, currency Singapura dolar, yaitu add purchase, pilih supplier name-nya yaitu PT Care. Lalu kita isi nomor PO dengan invoice 03 dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan saldo hutang awalnya yaitu 150 Singapura dolar. Lalu tax code-nya yaitu pilih NT. Lalu kita pilih job yaitu produk dengan kategorinya yaitu lokal. Lalu record. Selanjutnya yaitu kita pilih currency US dollar, lalu add purchase, lalu kita pilih supplier name yaitu PT Merapi. Lalu kita isi PO dengan invoice 04 dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan saldo awal hutangnya yaitu 100 dolar, tax code-nya yaitu NT. Lalu kita pilih jobnya produk dan pilih kategorinya yaitu oversize. Lalu record. Item list pada modul inventory. Untuk mengisi catatan, klik new, lalu isi item number dengan P1, namanya only sell, klik I buy, klik I sell, dan klik I inventory this item. Klik selling details, lalu isi
IDR-nya menjadi 4942.700. USD-nya kita ubah menjadi 350, SGD-nya menjadi 480. Level D-nya 0, level E-nya 0, level F-nya 0. Lalu sudah sesuai, klik OK. Selanjutnya adalah mengisi item dengan nomor P2. Namanya Oli Castrol. Klik item I buy, I sell, I inventory. Lalu klik buying details. Tax code-nya sudah benar. Dan best selling-nya kita ubah menjadi 7.061.000. Dan USD-nya kita ubah menjadi 500, SGD-nya diubah menjadi 675, levelnya 0, level E-nya 0, level F-nya 0. Dan untuk item number P3, P2, B1 seperti tadi. Oke, selanjutnya count inventory. Selanjutnya ketik jumlah pada setiap barang di kolom count. Lalu klik adjust inventory kalau sudah diisi semua. Dan di sini akan diisi di table count, yaitu pada B1 akan kita isi dengan kuantitasnya yaitu 5, B2 dengan kuantitasnya 6, P1 dengan 6, P2 5, P3 4. Setelah itu klik adjust inventory. Lalu klik continue. Setelah itu muncul seperti ini. Kita akan mengisi unit cost-nya seperti pada tabel, yaitu pada P1 adalah 12.3.700 dan pada B2 yaitu 15.39.930. Pada P1 yaitu 4.942.700. Lalu pada P2 yaitu 7.061.000. P3 yaitu 8.049.540. Lalu kalau sudah diisi semua, klik record. Setelah itu, jika sudah terisi semua informasi dari soal, yaitu mengisi transaksi. Transaksi pertama adalah kas keluar pada OKO sejumlah 4 juta. Yaitu caranya dengan klik record journal entry pada account list, klik record journal entry pada account. General jurnalnya itu kita isi dengan KK01 dan date-nya bulan Desember tanggal 1 2020. Memonya adalah pembayaran gaji karyawan. Akunnya di sini kita menggunakan wages and salary. Sebesar 4 juta. Di debit. Taksnya NT. Selanjutnya yang dikreditnya adalah kas karena kas keluar tunai yang pada di soal ini menggunakan Bank BCA IDR.
Kreditnya kita isi 4 juta dan taksnya ente. Kategorinya kita ubah menjadi L, lokal, karena ini berasal dari lokal. Lalu klik record. Selanjutnya adalah transaksi pembelian kredit pada PT Motor Sejahtera, yaitu langkah-langkahnya adalah klik modul purchase, lalu klik enter purchase, lalu muncul seperti ini. Langkah selanjutnya kita ubah layoutnya menjadi item. Sudah berubah suppliernya pada transaksi yaitu PT Motor Sejahtera. Kita pilih use supplier. Itemnya kita ubah menjadi in a given of day. Discount days-nya 10, balance due-nya 30, diskonnya 2%. Klik OK. Layoutnya ternyata belum berubah menjadi item. Selanjutnya kita isi bill-nya 15. Item number-nya di soal yaitu P1. Price-nya 300.000 seperti pada di soal. Taksnya kita ubah menjadi PPN. Selanjutnya sama 20, itemnya P2, price-nya 225, PPN-nya menjadi PPN 15, P3, price-nya 300.000, diubah PPN semuanya, pajak pertambahan nilai. Lalu kategorinya kita ubah menjadi L terlebih dahulu, lalu ke record. Jika sudah benar semuanya, kita klik record. Transaksi selanjutnya adalah penjualan tunai secara USD, mata uang USD. Langkahnya adalah klik sales, enter sales, dan isi customer-nya sesuai pada soal yaitu PT Renault. Use customer, ubah terms-nya menjadi COD. Layout-nya kita ganti menjadi item. Invoice-nya yaitu KM01. Tanggalnya 6 Desember 2020. Terjual 2 pada kode P2. Price-nya ini kita ubah menjadi 18. Terjual 1 pada kode P3. Kita ubah menjadi 15. Dan langkah selanjutnya kita ubah kategorinya menjadi overseas karena produk luar negeri. Diskonnya di soal tidak ada diskon,
Sudah benar semua, lalu klik record. Transaksi selanjutnya yaitu pembayaran hutang dari PT Motor Sejahtera. Pembayaran hutang itu pilihnya pada modul purchase. Klik pay bills. Akunnya itu kita ganti menjadi Bank BCA IDR. Suppliernya yaitu PT Motor Sejahtera. Tanggalnya kita ubah menjadi 9 Desember 2020. Amountnya 15 juta. Di sini PT Motor mendapatkan diskon karena membayar sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Lalu klik record. Lalu transaksi selanjutnya yang kelima, penjualan kredit mata uang USD dari Andara. Langkah-langkahnya adalah klik sales, enter sales. Penjualan kredit ini dari customer Andara. Termsnya kita ubah menjadi day after EOM. Day month after EOM. Balance dunia itu 10. Diskonnya 0. Klik OK. Invoice-nya yaitu PJ01. Tanggal layoutnya diubah menjadi item. Terjual 2. Kodenya PP2. Price-nya 45. Laksnya sudah benar ya. Diskonnya ini kita hapus. Karena Andara ini bermata uang USD, maka kategorinya oversize. Kita ubah kategorinya menjadi oversize. Sudah benar, klik record. Selanjutnya transaksi ke-6 yaitu pembelian kredit mata uang USD. Langkah-langkahnya adalah klik menu purchase, enter purchase. Suppliernya yaitu PT Merapi. Layoutnya kita ubah menjadi item. Purchase-nya, tanggalnya juga terjual 3 unit pada kode barang B1. Price-nya itu 35 seperti pada soal. Taksnya sudah benar, PPN. Diskon ini kita hapus saja ya. Dan 5 unit kode B2 330. Diskonnya kita hapus. Kategorinya oversize. Lalu record. Selanjutnya yaitu penjualan kredit oleh Anton sebesar 1.870.000. Langkah-langkahnya yaitu klik menu sales, lalu enter sales. Kita pilih customer yaitu Anton. Lalu ubah layout menjadi item. Ubah nomor invoice menjadi PJ02 dengan tanggal 13 Desember 2020.
2020. Jumlah barangnya yaitu 2 dengan kode barang B1 dan tax code-nya yaitu PPN. Lalu yang kedua dengan kode barang B2, jumlah barangnya 1, tax code-nya PPN. Lalu kita pilih kategori lokal. Lalu record. Selanjutnya yaitu pembayaran piutang oleh Anton sebesar 1.832.600 dengan voucher nomor KN02 dengan tanggal 15 Desember 2020. Langkah-langkahnya yaitu klik menu sales lalu receive payment. Pilih customer. Lalu ubah ID menjadi KM02 dengan tanggal 15 Desember 2020. Lalu kita klik amount applied dengan seharga pembayarannya. Lalu klik amount receive agar balance. Lalu record. Selanjutnya yaitu transaksi retur penjualan oleh Andara dengan nomor NK01 tanggalnya 16 Desember 2021 dengan kode barang P2, jumlahnya 1 barang. Langkah-langkahnya yaitu sales, lalu enter sales. Kita pilih customer Andara. Lalu kita ubah termin payment dash due-nya menjadi day of month after DOM. Balance due date-nya ubah menjadi 10. Diskonnya 0, monthly charge-nya 0. Lalu ubah layout menjadi item. Lalu ubah invoice number menjadi NK01 dengan tanggal 16 Desember 2020. Karena retur kita jumlah barangnya harus minus. Kita sesuaikan dengan data transaksi dengan tax code-nya PPN. Lalu kita pilih kategori oversize. Lalu klik record. Setelah itu langsung ke langkah-langkah selanjutnya yaitu klik menu sales register. Lalu kita klik tab returns and credit. Lalu kita klik apply to sell untuk mengurangi saldo piutangnya. Lalu kita ubah ID-nya dan dengan tanggal 16 Desember 2020. Lalu kita klik amount applied-nya untuk menyesuaikan harga returnya. Kalau sudah sama jumlahnya, kita klik record. Selanjutnya yaitu retur pembelian dengan PT Motor Sejahtera. Langkah-langkahnya yaitu purchase, lalu klik enter purchase. Kita pilih supplier PT Motor Sejahtera. Ubah termin menjadi in given of days. Diskon days-nya yaitu 30. Diskon days-nya menjadi 10. Balance due date-nya yaitu 30. Diskon for early payment-nya yaitu 2%. Lalu kita ubah layout menjadi item. Lalu kita ubah purchase ID-nya NB01
dengan tanggal 19 Desember 2020. Kita isi data sesuai dengan yang ada di transaksi. Dan jangan lupa untuk ubah text code menjadi ppn. Lalu kita klik kategorinya menjadi lokal. Lalu record. Langkah selanjutnya yaitu klik purchase register. Kita pilih tab Ratus and Debits. Lalu kita pilih receive. Lalu kita ubah ID dan tanggalnya. Lalu kita pilih record. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan tunai dari Anton dengan face number PJ03 tanggalnya 20 Desember 2021 sebesar 1.100.000. Langkah-langkahnya yaitu klik menu sales, lalu enter sales. Kita pilih customernya yaitu Anton. Lalu kita ubah termin menjadi COD karena kita tunai. Lalu ubah nomor invoice menjadi PJ03 dengan tanggal 20 Desember 2020. Karena penjualan tunai service, jadi kita layoutnya tetap pilih service dengan description-nya yaitu service motor dengan akun numbernya service contract. Lalu kita klik jumlah harga servisnya dan ubah PPN menjadi teksnya menjadi PPN. Jobnya kita pilih jasa dan kategorinya lokal. Lalu klik record. Selanjutnya yaitu pembelian tunai dari PT Motor Sejahtera tanggalnya 20 Desember 2020 sejumlah 4 barang, totalnya Rp990.000. Langkah-langkahnya yaitu klik menu proses, lalu enter purchase. Lalu kita pilih nama suppliernya PT Motor Sejahtera. Lalu ubah termin menjadi COD karena tunai. Lalu ubah nomor purchase dan ubah tanggal. Dan sebelumnya juga ubah layout dulu menjadi hitam. Lalu isi data sesuai dengan transaksi. Dan teksnya ubah menjadi PPN. Lalu kita pilih kategori menjadi lokal. Lalu record. Pernah salah, kita ubah menjadi nomor purchase-nya PB03. Selanjutnya yaitu transaksi kas masuk dari Anton karena melakukan transfer dari Bank BCA ke akun cash sebesar Rp6 juta tanggal 22 Desember 2020. Langkah-langkahnya yaitu pilih menu banking, lalu kita klik spend money. Kita pilih, lalu kita isi nomor invoice-nya KM01 tanggal 22 Desember 2020.
kita isi memonya, yaitu transfer bank BCA dari akun BCA ke akun cash. Lalu kita pilih account number, kita pilih account number cash sebesar harganya yaitu 6 juta. Lalu kita klik amount untuk balance, kita pilih kategori menjadi lokal. Lalu kita klik record. Selanjutnya yaitu transaksi pembelian tunai Singapura dolar dari PT Care. Tanggalnya 25 Desember 2020. Langkah-langkahnya yaitu kita klik menu purchase, lalu enter purchase. Kita pilih supplier PT Care. Lalu kita ubah termin. Lalu ubah termin menjadi COD karena tunai. Selanjutnya kita klik layout, lalu pilih item. Lalu kita ubah ya purchase number menjadi PB04, tanggalnya 25 Desember 2020. Lalu kita isi data sesuai dengan transaksi dengan jumlah barang 2, kode barangnya P2, dan jangan lupa teks kode PPN. Lalu kita pilih kategori oversize, lalu kita record. Transaksi selanjutnya yaitu adjusting inventory. Untuk melakukan proses adjust inventory untuk mencatat persediaan yang hilang saat melakukan pengecekan stok persediaan kode B1 sebanyak 2 unit yang tidak diketahui nominalnya. Tanggalnya yaitu 31 Desember 2020. Langkahnya yaitu klik menu inventory lalu adjust inventory. Kita ubah numbernya menjadi M001 dengan tanggal 31 Desember 2020. Lalu kita isi memo dengan persediaan yang hilang, kodenya B1. Lalu kita tulis item number, quality-nya 2. Lalu kita pilih account-nya yaitu kita isi job produk, lalu pilih kategorinya lokal, lalu klik record. Selanjutnya yaitu pelaporan. Yang pertama yaitu laporan jurnal transaksi. Langkah-langkahnya yaitu klik reports, lalu ke account, lalu pilih account transaksi accrual, lalu kita customize dengan periode transaksi, lalu kita display. Berikut adalah tampilan account transaksi accrual perusahaan Bengkel Jaya Raya. Lalu karena kita mau simpan, kita send to PDF, lalu simpan di penyimpanan yang kita akan pilih. Selanjutnya yaitu pelaporan laba rugi. Langkah-langkahnya itu reports, lalu ke account, lalu kita pilih income statement accrual, lalu kita klik customize, pilih periode transaksi, lalu display. Berikut adalah income statement Bengkel Jaya Raya. Selanjutnya yaitu laporan neraca. Langkahnya report, lalu kita pilih standar balance sheet, lalu kita customize sesuai periode, lalu display. Berikut adalah balance sheet PT Bengkel Jaya Raya. Setelah itu selanjutnya yaitu laporan arus kas. Langkah-langkahnya klik report, lalu klik tab banking, lalu klik statement of cash flow,
lalu kita customize sesuai periode akuntansinya, lalu display berikut statement cash flow PT Bengkel Jaya Raya. Sekian langkah-langkah pembuatan penggunaan aplikasi APBS dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.